Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Fiansyah dengan NIM 21403126. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi zaman Rasulullah dan perkembangannya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua belah pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada intinya mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang, yang mana satu orang sebagai pemilik modal dan yang orang yang lainnya adalah sebagai pelaksana usaha. Baik, selanjutnya yaitu praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau sahib al-mal atau rob al-mal, sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Seperti itu. Hasil dari mudharabah yaitu profit sharing. Bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelola dana mudharabah atau musyarakah. Sedangkan net revenue sharing bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah atau musyarakah. Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil, di mana pada saat memperoleh pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau pembagian atau pembatasan yang telah disepakati di awal akad. Untuk selanjutnya, perkongsian dan perseroan atau syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat, yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah atau musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Rukun syirkah. Yang pertama ada syigot atau lafadz akad, yang kedua orang atau pihak yang mengadakan akad, yang ketiga ada pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dikerjakan. Yang selanjutnya syarat syirkah. Yang pertama, syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua, dua orang atau lebih bersyarikat menyerahkan modal mencampurkan antara harta benda anggota syarikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahannya. Yang ketiga, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Dan yang keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta syarikat yang diberikan. Adapun syarat-syarat orang yang mengadakan perjanjian syarikat atau kongsi itu haruslah: yang pertama, orang yang berakal, yang kedua, balik, yang ketiga, dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Kemudian, sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam syarikat hendaklah berupa: yang pertama, barang modal yang dapat dihargai, lazimnya seperti yang disebutkan dalam bentuk uang. Yang kedua, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal tersebut. Selanjutnya yaitu bisnis dengan komisi atau affiliate atau syamsyarah.
Komisi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang atau perusahaan dengan imbalan atas layanan atau produk yang dijual. Dalam usaha, komisi biasanya diberikan kepada salesperson atau agen penjualan sebagai imbalan atas penjualan yang berhasil mereka lakukan. Affiliate marketing dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang. Affiliate dalam bahasa Arab disebut samsarah, yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut Syed Sabiq, perantara atau samsarah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah, samsara adalah narah hubung antara penjual dan pembeli. Jika didefinisikan sebagai orang ketiga yang masuk di antara penjual dan pembeli, berperan selaku penghubung untuk tugas terjadinya proses jual beli. Profesi ini sering dikenal sebagai profesi penunjuk karena ia berprofesi selaku pihak yang menunjukkan pembeli akan adanya suatu harta dagang. Selanjutnya adalah organisasi modern. Organisasi adalah sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka, yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Ada beberapa perbedaan mencolok antara teori modern dan klasik. Yang pertama, teori klasik menitik beratkan pada analisis dan deskripsi, sementara teori organisasi modern menekankan pada keterpaduan dan perancangan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi, sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Kemudian yang ketiga, teori klasik membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal, sedangkan teori modern lebih dinamis dengan kompleks, multi-level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Yang keempat, teori organisasi klasik terfokus pada konsep skalar dan hubungan vertikal, sementara teori organisasi modern cenderung horizontal, dinamis, dan multidimensi. Jadi kesimpulannya, mudharabah adalah akad yang telah dikenalkan oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, di kala itu Nabi berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi nabi. Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Asyirkah penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyak praktik kerjasama dengan model ini, kongsi dalam berniaga, dan lainnya. Hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian. Selanjutnya, perjanjian pembentukan serikat atau perseroan
ini di sigot atau lafadznya. Dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat, yang pada hakikatnya sigot tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Menurut Syed Sabiq, perantara atau syamsyarah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan perkataan syamsyarah, namun pada aspek syamsyarah yang dihalalkan bisa disamakan dengan akad ijarah atau upah mengupah. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem yang tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survive atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.